Indonesia berganti nama menjadi Nusantara. Sudah ada Mas Arkan di sini yang sudah akan berbincang dengan saya. Selamat malam Mas Arkan. Mas Arkan Bondana. Belakangnya susah nih Mas namanya Mas. Jesa Prasna. Itu nama asli ya? Nama yang diberikan oleh guru saya. Oh ya. Ya. Koreksi saya jika saya salah. Mas adalah lulusan dari University of Metaphysics International Los Angeles, California, Amerika Serikat. Apa Mas yang melatar belakangnya bahwa Indonesia harus mengganti nama menjadi Nusantara? Yang pertama sebelum kita masuk ke sana, kita perlu memahami bahwa nama itu mengandung ideasi dan juga mengandung energi. Ideasi adalah arti atau konsep yang dilekatkan pada satu kata yang dijadikan nama. Jadi kebanyakan orang ketika membuat nama biasanya memilih satu kata yang memiliki arti-arti yang baik. Inilah ideasinya, harapannya, doanya, dan lain keinginan sebagainya. semua ada di sana ya? Itu di ideasinya. Pada bagian kedua, dalam kata terkandung energi. Nah, energi ini kemudian kita urai, kita bisa melihat di sana strukturnya, dan di situ kita melihat bagaimana suatu nama adalah baik atau tidak baik untuk satu objek. Seperti itu. Nah, ketika kita memperhatikan nama Indonesia, pertama, kata ini tidak terdapat di dalam seluruh bahasa dari mulai ujung Sumatera sampai ujung Papua. Nama Indonesia ini? Iya, tidak ada. Bahkan kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia saja, tidak ada kata Indo dan tidak ada kata Nesia. Apa yang membuat nama Indonesia tidak ada di dalam tanah airnya sendiri? Seperti Mas katakan, tidak ada dari Sabang sampai Merauke, tidak ada nama Indonesia. Bahkan di kamus Indonesia pun tidak ada nama Karena Indonesia. itu bahasa asing. Ya, itu bahasa asing, bukan bahasa kita ya. Bahasa itu datang asing. ya dari bahasa Yunani. Jadi arti pada Indonesia tahun, sendiri dari bahasa Yunani itu apa artinya Mas Arkan? pada tahun 1850, kata Indonesia ini dimunculkan untuk menyebutkan satu daerah yang sekarang menjadi wilayah Republik kita. Ya, maksudnya adalah untuk menjelaskan kepada dunia ketika mengatakan Indonesia yang dimaksud daerah mana. Itu sebabnya ketika para pemuda pada waktu itu, tahun 1901, 1908, ketika membuat pergerakan-pergerakan kebangsaan, mereka menggunakan kata Indonesia untuk mempermudah supaya dunia dengan mudah memahami, mengenali pergerakan mereka. Dalam arti memang nama Indonesia saat ini ada yang salah atau ini yang membuat orang sulit untuk mengenal nama Indonesia sendiri kalau tadi Anda katakan? Dalam kata Indonesia bukan perkara salah atau tidak salah. Ya, di dalam nama Indonesia terkandung satu struktur energi yang negatif. Negatifnya seperti apa Ya. Mas Arkan? Jadi di dalam struktur nama Indonesia ada 4 hal di sana yang terlihat jelas dalam arah yang negatif. Satu? Yang pertama adalah sinkronitas. Di mana pada nilai sinkronitas ini mempengaruhi suatu negara ini dalam seluruh bagian subliminal mind kolektif seluruh penduduknya untuk tidak mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik. Kesempatan dalam arti apa yang kita miliki diberikan kepada pihak luar atau seperti Kita apa? bahkan tidak bisa melihat kesempatan itu. Kita tidak melihat kesempatan dengan baik. Yang kita lihat pun kita tidak mampu manfaatkan dengan Kalaupun baik. ada tidak bisa digunakan. Tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua Mas Arkan? Yang kedua adalah koherensi. Ini bagian yang rendah juga pada nama Indonesia, menyebabkan sebagai negara yang besar, kita tidak memiliki kemampuan bernegara yang baik. Sebagai contoh, saya sering mengambil contoh ini. Negara kita memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang dunia, tetapi kenapa garam kita impor? Ini baru hal sederhana, belum yang lain-lain yang lebih rumit lagi. Ini di bagian koherensi. Kemudian di bagian ketiga, pada komposisi karakter. Pada komposisi karakter ini menyebabkan siapapun yang naik ke pusat-pusat pemerintahan, siapapun yang naik ke pusat-pusat pemerintahan, struktur individualnya akan ditaklukkan oleh kolektif dalam nama Indonesia tadi. Sehingga akibatnya orang-orang yang tadinya nampak idealis, punya suatu semangat perjuangan buat negeri ini, begitu dia sampai di atas, dia kehilangan arah itu. Apakah memang pengaruh dari nama Indonesia itu sendiri Mas Arkan? Iya. Jadi nama Indonesia itu bekerja di area subliminal mind di seluruh warga negara Indonesia. Kemudian pada bagian yang keempat adalah Harani Code, kode ending, kode akhir. Pada fase pendek, dia menunjukkan bagaimana negara ini mudah sekali terpecah-pecah. Semua lebih banyak mendorong, mengutamakan keinginan kelompoknya. Individual. Iya, itu yang keempat. Ya. Sekarang kalau kita perhatikan sebagai contoh, betapa banyaknya partai di negeri ini. Kan lucu. Kenapa begitu banyak partai? Semua mengatakan demi kebaikan buat negeri ini. Tetapi mereka saling memperlemah satu sama lain. Lalu kemudian ketika sudah mengerucut, mereka mengelompok. Kenapa tidak sejak awal? Dan kemudian lagi contoh yang lain, dalam partai-partai sendiri pun terpengaruh oleh nama Indonesia tadi. Itu sebabnya partai-partai sendiri pun mudah sekali pecah.
Dalam arti nama Indonesia begitu besar sekali dampak negatifnya dibandingkan positifnya kalau Anda katakan dari 1 sampai 4 itu. Setiap nama negara itu mempengaruhi seluruh kehidupan di dalam negaranya masing-masing. Apabila sebuah partai sebagai contoh tidak mampu mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia mengurus negara? Kalau dalam internal partai sendiri pun tidak mampu mengendalikan keutuhan partai. Ini kan Mas Arkam meneliti sudah berbelas-belas tahun ya dengan ilmu metafisika yang Mas pelajari begitu ya. 21 tahun. Dengan alat software yang Mas gunakan ini bisa mempertanggungjawabkan ke depannya nggak seperti apa Mas dengan nama Indonesia misalkan diganti menjadi Nusantara? Ya, sekarang kalau saya bergerak di bidang ini selama 21 tahun dan baru-baru ini saja saya muncul di permukaan karena media massa, artinya sekian tahun, paling tidak ada 15 tahun ke belakang di mana satu klien saya memberikan referensi pada klien yang lain. Itu artinya apa? Artinya apa yang saya kerjakan itu memberikan hasil yang baik sesuai dengan harapan para klien saya. Kalau misalkan dari nama Indonesia ini berganti menjadi Nusantara, apa positifnya, apa negatifnya? Dijawabnya nanti Mas, karena kita kembali saat lagi. Dan sebelum kita break, saya akan mengundang narasumber lain, ada Profesor Roni Nitibaskara. Selamat malam, Prof. Nanti kita akan berbincang juga dengan Mas Arkan. Selamat malam. Malam, apa kabar? Dan tetap bersama kami, geser akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih kembali di Gestur. Tadi sudah ada Prof juga sudah datang sini, Prof ini juga ada Mas Arkan. Mas, kita akan melihat di plasma ini ada beberapa hal yang harus kita bahas. Mungkin Mas Arkan dan Prof bisa melihat di sini ada Arani dan ini ada Synchronicity dan juga ada Coherence, energi, produktif dan juga momentum. Apa sih arti atau dari semua ini masing-masing Mas? Kita mulai dari Arani ini. Arani itu kode akhir. Kode akhir dari sebuah nama dari atau sebuah nama, dari sebuah dalam nama? alur waktu. Sehingga dia menjadi satu petunjuk pada kita bagaimana dia akan melewati setiap fase. Baik pada fase pendek maupun pada fase panjang. Kalau untuk Indonesia sendiri dari Arani ini bagaimana Mas? Itu menunjukkan bagaimana negara ini sangat berpotensi besar untuk pecah. Pecah dalam hal memang pecah terjadi berantakan, bubar. Ya. Dan kita sudah pernah menikmatinya ketika Republik ini menjadi Republik Indonesia Serikat. Ya, kita pernah menikmatinya. Adakah memang batas waktu tentang nama ini diganti harus dalam waktu beberapa tahun ke depan? Karena dalam pola waktu kita sedang memasuki alur negativitas dan dia akan memuncak pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2023. 2023 berarti 8 tahun ke depan ya? Ya, masalahnya adalah dari beberapa negara besar yang saya amati seperti Uni Soviet misalnya, itu dia hancur ketika ada pada puncak negativitasnya, bukan pada akhir. Nah, Indonesia ini akan ada pada puncak negativitasnya pada tahun 2020. 2020. Ya. 2020 dengan Anda yang sekarang apa yang terjadi pada tahun itu? Ya, kita akan semakin jelas menuju ke kehancuran. Dari arah ini kita langsung menuju ke Synchronicity. Synchronicity untuk nama Indonesia sendiri, Mas. Ya, apa artinya? Itu bicara tentang kemampuan dalam melihat dan memanfaatkan kesempatan. Dia harus di 0,8 paling sedikit seharusnya. Kita punya 0,5. Artinya sebagai negara kita lemah dalam melihat kesempatan. Bahkan kesempatan yang kita lihat, kita pun tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Kalau misalkan kita berganti nama menjadi Nusantara, Nusantara untuk di value sendiri seperti apa ke depannya, Mas? Kalau kita lihat di Haraninya, di kode akhirnya 1, itu artinya berkesinambungan terus. Kemudian di Synchronicity-nya ada di nilai 1, itu artinya sangat mampu melihat dan memanfaatkan kesempatan. Kemudian di Coherence-nya juga 0,8, itu tinggi sekali. Itu artinya sebagai negara kita mampu menjadi sebuah negara yang kuat. Sinergi juga tinggi, produktif juga tinggi. Momentum stream-nya artinya dalam setiap momentum peristiwa dari tahun ke tahun kita akan semakin berjaya. Anda pasti meneliti nama-nama jika misalnya ada wacana penggantian Indonesia menjadi Nusantara. Kenapa yang dipilih adalah Nusantara, bukan nama yang sudah dikenal begitu? Kenapa harus Nusantara? Pertama, kita ini memiliki suku bangsa yang banyak dari Sumatera sampai Papua. Kalau kita menggunakan satu bahasa dari satu bagian daerah, tentu yang lainnya akan merasa kenapa tidak dari daerah saya. Maka kemudian pemikirannya adalah mencari induk bahasa dari semua bahasa yang ada di Sumatera sampai Papua. Adakah arti sendiri dari Nusantara itu? Kalau tadi Anda katakan Indonesia tidak memiliki arti, walaupun memang di daerah beberapa daerah juga di dalam kamus tidak ada arti untuk Indonesia. Nusantara sendiri artinya seperti apa, dalam Mas? kamus bahasa Indonesia ya. Kalau dalam kamus bahasa Yunani tentu Indonesia akan ada artinya. Tapi dalam kamus bahasa Indonesia, Nusa sendiri kan artinya pulau. Antara itu ya antara. Jadi antara pulau-pulau ya. Jadi seperti suatu kepulauan.
Itu kan dari sisi budaya juga dari sisi keagamaan ya, dari sisi kedaerahan. Kalau Pak Roni melihat Indonesia misalkan diganti nama menjadi Nusantara, seperti apa tanggapan apa Anda, Prof. Roni? Pertama saya ingin mengapresiasi Pak Arkan dengan ilmunya yang barangkali jarang sekali orang memiliki di Indonesia. Ya. Ilmu yang beliau peroleh itu agak mirip dengan satu cabang ilmu dalam kriminologi namanya numerologi.